Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 pengembangan organisasi diagnosa kelas E akan menjelaskan review jurnal tentang six box model yang sudah kami lakukan. Jurnal pertama yang kami review berjudul Studi Identifikasi Efektivitas Organisasi dengan menggunakan six box model. Nama jurnal, Jurnal Eksistensi. Volume 1, nomor 1, halaman 44 sampai 55. Tahun 2019 ditulis oleh Rizky Fitlia dan kami yang mereview Revika Dina Pratiwi, Devi Mariani, Melita Putri Wulansari, Satriana Ayu Arini Putri, dan Heni Prima Widyaningrum. Kami mereview jurnal ini pada tanggal 31 Oktober 2020. Latar belakang jurnal ini yaitu organisasi merupakan kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama atau sistem sosial. Sutarto 1995. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan organisasi dapat dilihat berdasarkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegagalan dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi menandakan adanya gejala-gejala permasalahan dalam organisasi tersebut. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi sehingga bisa diketahui cara penanganannya. Permasalahan pada penelitian ini yaitu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak lepas dari pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya secara efektif dan efisien. Selain faktor dari dalam keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan juga dipengaruhi oleh kemampuan merespon perubahan lingkungan. Sebagai salah satu organisasi bisnis yang bergerak di bidang cenderamata, terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk dapat bertahan, bahkan untuk terus mengembangkan diri. Munculnya banyak produsen-produsen baru yang menjadi pesaing baru yang menawarkan produk yang sama dengan perusahaan cenderamata tersebut membuat konsumen semakin banyak pilihan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Metodologi penelitian. Model diagnosis digunakan dalam studi identifikasi ini adalah dengan menggunakan model six box yang dikemukakan oleh Marvin Weisbord sebagai metode diagnosis organisasi. Karena metode six box ini sudah memiliki aspek-aspek yang ingin diungkap dalam proses diagnosis. Metode ini dapat mengungkap bagaimana keefektifan sebuah organisasi dalam menjalankan sistem yang ada di dalamnya. Aspek-aspek dalam model six box tersebut adalah aspek tujuan, struktur, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme membantu. Selain itu, lingkungan eksternal juga turut diungkap dalam model six box dan mempunyai pengaruh terhadap keenam aspek lain yang ada di dalamnya. Meskipun lingkungan eksternal sendiri tidak direpresentasikan sebagai kotak. Metode diagnosis yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh antara lain dengan menggunakan penyebaran angket, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian. Indikator keberhasilan sebuah perusahaan dapat dilihat dari output yang dihasilkan oleh perusahaan. Suatu organisasi dikatakan efektif bila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai. Dari data 2 tahun terakhir, peningkatan penjualan sebesar 0,4%, di mana pada tahun 2010 mencapai persentase 75,80%. Dan di tahun 2011 naik menjadi 76,20%
dan terjadi penurunan presentasi produk reject dari tahun sebelumnya sebesar 0,03%, yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,31% dan turun menjadi 0,28% di tahun 2011. Laba yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 10%, yaitu pencapaian laba sebesar 81% di tahun 2010 dan turun menjadi 71% di tahun 2011. Selain laba, output lainnya yang mengalami penurunan adalah produktivitas sebesar 3,77%, di mana pada tahun 2010 sebesar mencapai persentase 99,07% dan turun menjadi 95,30% pada tahun 2011. Lanjutannya, berdasarkan data yang diperoleh, permintaan produksi dari marketing seringkali mengalami keterlambatan pemenuhan dari batas deadline yang telah ditentukan. Pada tahun 2011, jumlah keterlambatan sebesar 66,7% dari 100% order yang dilakukan dengan waktu keterlambatan terbesar 90 hari dan minimal sebesar 27 hari. Hal ini ditentukan sangat berpengaruh terhadap kinerja marketing, mengingat penjualan di gerai sangat dipengaruhi oleh momentum seperti liburan. Keterlambatan produksi juga dipengaruhi oleh keterlambatan desain yang masuk ke bagian produksi. Pembuatan desain yang melebihi target waktu yang telah ditentukan tentunya berdampak pada keterlambatan produksi. Di sisi lain, kapasitas produksi juga belum optimal. Tahun 2011, jumlah produksi baru mencapai 95,30% dari 100% yang ditargetkan, dan jumlah reject yang mencapai 0,28%. Pencapaian laba juga dipengaruhi oleh kualitas bahan dan desain. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa terdapat keluhan pelanggan berkaitan dengan desain kaos yang tersedia di gerai. Pada bagian produksi, beberapa sumber mengeluhkan bahwa sumber daya manusia yang ada kurang memiliki kemampuan yang baik dan mengalami kesulitan untuk diarahkan menjadi lebih baik lagi. Pada bagian marketing sering terjadinya turnover. Dari data diperoleh, tingkat turnover karyawan pada tahun 2011 mencapai 9,43%. Meskipun telah mengalami penurunan sebesar 5,38% dari tahun 2010. Dari sisi kompetensi, keluar masuknya karyawan menyebabkan pengalaman kurang, pengetahuan akan produk knowledge kurang, keterampilan dan kemampuan juga harus perlu dikembangkan serta berdampak pada sulitnya menyesuaikan dengan ritme kerja dengan bagian lain, terutama di bagian marketing dan kreatif. Kurangnya penugasan pekerjaan menyebabkan proses kerjanya kurang efisien. Hal ini terlihat dari keluhan mengenai pengolahan data yang masih kurang tertata di bagian marketing. Dalam jurnal ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ada metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan untuk kekurangannya, peneliti menggunakan jumlah sampel yang perlu ditambah, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Untuk jurnal yang kedua ini, kami mengambil jurnal dengan judul Diagnosa Organisasi Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa di Kabupaten Pati. Nama jurnal, Journal of Public Policy and Management Review, volume 3, nomor 3, halaman 168 sampai 181, tahun 2014. Penulis jurnal ini Wijarnoko, Nina Widowati, dan R. Slamet Santoso. Kami yang mereview Revika Dina Pratiwi, Devi Mariani, Melita Putri Wulansari, Satriana Ayu Arini Putri, dan Heni Prima Widyaningrum. Kami mereview pada tanggal 1 November 2020. Latar belakang jurnal kedua ini adalah organisasi dikatakan sebagai suatu sistem terbuka, yaitu organisasi tersebut hidup dan dihidupkan oleh lingkungannya,
baik lingkungan luar organisasi maupun lingkungan dalam organisasi. Keterkaitannya dengan lingkungan yang mengelilingi kehidupan tidak bisa dihindari begitu saja, sehingga konsekuensi dari sistem ini menuntut organisasi untuk bisa lebih adaptif dan responsif terhadap lingkungan, serta melakukan pengembangan dan perubahan organisasi untuk tetap terus bertahan, maju, dan unggul. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiagnosis dan memberikan rekomendasi pengembangan pada organisasi pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa di Kabupaten Pati. Baik, selanjutnya adalah permasalahan. Pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat di Kabupaten Pati masih menemui beberapa permasalahan dalam pengelolaannya, di antaranya yang pertama, masih banyaknya pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat yang masih dalam tahapan tumbuh. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia di setiap pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat yang kurang memadai. Yang ketiga, sistem kepengurusan pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat di sekolah-sekolah yang tidak efektif. Yang keempat, sarana dan prasarana di setiap pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat yang kurang memadai. Yang kelima, tidak didukungnya anggaran dana dari APBD untuk biaya operasional pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat. Yang keenam, belum adanya pelatihan keterampilan secara menyeluruh tentang mekanisme pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat. Yang ketujuh, kurangnya mitra kerja dalam pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat, dan lemahnya komunikasi antara pusat informasi konseling remaja dan masyarakat satu dengan pusat informasi konseling remaja dan masyarakat yang lainnya. 8. Kurangnya promosi dan sosialisasi pusat informasi dan konseling remaja dan masyarakat. Yang ke-9, remaja Kabupaten Pati yang bersifat acuh tidak acuh. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan informan yang dipilih adalah sistem purposive sample, yakni sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain observasi terus terang, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi survei diagnosis organisasional, yakni proses pengumpulan data secara sistematis dengan menggunakan kuesioner atau teknik wawancara yang diberikan kepada informan baik internal maupun eksternal untuk mengetahui, menilai, dan menganalisis bagaimana organisasi berfungsi dan mengambil keputusan untuk merekomendasi bagi manajer atau konsultan dan meningkatkan kinerja organisasi. 4. Tahap yang digunakan dalam analisis data, yakni mengumpulkan informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian dari 6 variabel dalam proses diagnosis organisasi pengembangan pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa di Kabupaten Pati hanya ditemukan satu variabel yang secara keseluruhan di dalamnya telah berjalan dengan baik, yaitu pada variabel penghargaan. Kotak tujuan akan masih menjadi masalah apabila BPKB telah memiliki tujuan yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok di dalamnya, namun tidak diimbangi dengan kesepahaman tujuan oleh para remaja atau pengelolaan PIKRM itu sendiri. Pada kotak struktur organisasi, BPKB memiliki struktur organisasi yang cukup ramping dan jelas dalam mencapai tujuan pengelolaan PIKRM. Tetapi, dalam kenyataannya,
yang mengakibatkan kotak ini bermasalah adalah pada pelaksanaan kestrukturan organisasi pada masing-masing PIKRM. Pada kotak tata hubungan internal BPKB, baik di tingkat kabupaten umum maupun UPT yang tersebar di tiap kecamatan, telah memiliki tata hubungan baik antar individu maupun antar unit secara baik. Tetapi dalam kenyataannya yang mengakibatkan kotak ini bersinar redup atau bermasalah adalah banyak PIKRM yang akhirnya tumbang karena di dalam tata hubungan internal baik antar individu maupun unit tidak berjalan dengan baik. Pada kotak penghargaan, BPKB telah menerapkan sistem penghargaan dengan baik. Pada kotak kepemimpinan, kenyataan yang terjadi pada kotak ini masih banyak PIKRM yang tetap stuck dan akhirnya tumbang karena sistem kepemimpinan yang dijalankan oleh masing-masing pimpinan PIMRM tidak sesuai yang diharapkan. Pada kotak mekanisme kerja, beberapa PIKRM yang masih dalam tahapan tumbuh dan akhirnya banyak yang tumbang. Mereka tidak mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya remaja yang berkompeten. Selanjutnya, kelebihan. Peneliti menggunakan banyak subjek yang memiliki populasi yang diteliti, sehingga hasil penelitian benar-benar bisa menggambarkan keadaan di PIKRM Kabupaten Pati secara menyeluruh. Kekurangan. Pada pembahasan, penelitian kurang menjelaskan detail data hasil pada setiap kotak dalam six box model. Peneliti hanya menuliskan seperti garis besar keadaannya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.